Inilah aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota dengan sebuah truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil truk yang dikendarai DS melaju secara ugal-ugalan dari arah kota Sukabumi menuju Cianjur. Saat akan diberhentikan petugas, sopir truk justru tancap gas dan kabur menuju Cianjur. Warga yang kesal berusaha menghakimi sang sopir truk, namun berhasil dihalangi oleh petugas. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolek diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tetapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Selain sopir, polisi juga mengamankan truk sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah rumah sakit di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam. Ya, peristiwa itu membuat panik sejumlah pasien dan keluarga pasien. Ruangan server yang berada di lantai 4 salah satu rumah sakit di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam terbakar. Terjadi kebakaran di lantai 4. Sejumlah pasien maupun keluarga pasien panik saat terjadinya kebakaran di dalam ruang server salah satu rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Bogor. Petugas mengevakuasi pasien ke halaman rumah sakit dan mobil ambulans. Pasalnya api yang berasal dari lantai 4 rumah sakit menimbulkan asap cukup pekat. Setelah memakan waktu hampir 2 jam, sumber api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar juga mengerahkan mobil blower untuk menghilangkan asap. Untuk sementara, kebakaran diduga akibat terjadinya korsleting listrik dari dalam ruang server. Kebakaran di lantai 4, yaitu ruang server, langsung mengatakan demikian. Video ini diberikan, kami langsung meluncurkan. Sampai dengan layanan 11 ini kami luncurkan. Dan terbakar memang di lantai 4, kami langsung menuju ke lantai lewat pintu belakang dan pintu depan. Dalam proses pemadaman, sedikitnya 11 unit mobil damkar beserta 55 personil diterjunkan ke lokasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kini kasus ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Sementara itu, di Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar. Info bencana Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar Gunung Sari, segera, padamkan PLN, hidran terdekat dibuka, segera. Api dengan cepat membesar dan membakar 1 unit rumah warga di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di ruko penggilingan yang terbakar, 2 ruko monitor. Sementara itu di Jalan Pusat Industri Kecil, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko mengempul pakaian bekas ludes terbakar pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Yang kebakar kita lihat dari ini ada 3 ruko setengah lah, ada 2 ruko setengah. Penyebabnya udah diketahui, Bang? Penyebabnya sementara harus pendek. Sementara kita deteksi harus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang angin puting beliung, ratusan pohon di Jember, Jawa Timur tumbang dan menimpa rumah warga. Inilah detik-detik angin kencang menerjang kawasan persawahan dan permukiman di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur yang terekam kamera warga. Angin kencang menyapu padi dan pepohonan di sekitarnya. Banyak pohon tumbang di kawasan permukiman warga, beberapa di antaranya menimpa rumah warga. Pohon besar juga roboh di kawasan jalan yang menjadi akses warga keluar masuk perkampungan. Petugas BPBD Jember melakukan pembersihan pohon dan ranting usai kejadian. Tak ada korban jiwa, namun beberapa rumah warga ketika rusak dan akses jalan perkampungan terhalang pohon tumbang. Pemirsa, banjir hingga 1 meter merendam Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Hingga kini BPBD Aceh Singkil terus mendata rumah warga yang terendam. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari ini menyebabkan sungai yang ada di Kecamatan Suromakmur meluap. Akibatnya Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional dan sebuah masjid. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil, hingga kini banjir terjadi pada 2 desa di 2 kecamatan. Desa yang terendam banjir ialah Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur dengan ketinggian 1 meter dan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Hingga kini BPBD Aceh Singkil masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di wilayah Lampung sejak Kamis siang ini mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, banjir masih merendam permukiman warga. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Khawatir air semakin besar, sebagian warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos arus banjir juga mogok. Iya, mau pulang ke dalam, tapi ada banjir. Nggak bisa lewat? Nggak bisa. Berapa meter kira-kira, Mbak? Oh, dalam itu. Ada 1 meter, Mbak? Lebih. Lebih 1 meter lebih? Iya, ke belakang juga, tadi kan muter ke belakang. Udah banjir juga, udah nggak bisa. Sementara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih berada di kisaran 40 hingga 50 cm. Warga berharap ada normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Saat ini, warga di sejumlah desa yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang terluka akibat launcher pengangkut grider flyover ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang. Akibatnya arus lalu lintas ikut terganggu. Pengangkut girder flyover ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar petugas. Akibatnya kereta api Babaranjang yang melintas dari daerah Palembang menuju Muara Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat. Kejadian berawal saat petugas usai menaikkan girder ke atas dan launcher akan menggeser girder dari titik pertama ke titik kedua. Namun miskomunikasi terjadi saat girder akan digeser ke titik kedua. Miskomunikasi di pihak erektor launcher antara Adman 1 dan Adman 2 sepertinya ada
yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan. Kebetulan ada kereta di bawah. Saat ini gerbong kereta sudah digeser agar lalu lintas kembali lancar. Sementara 7 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polres Serang, Banten menggerebek gudang beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor dan berjamur. 1 pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. Di tengah harga beras yang masih tinggi, Satgas Pangan Polres Serang, Banten menggerebek gudang beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor dan berjamur di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menemukan barang bukti 25 ton beras Bulog dan beras kotor dan berjamur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Polisi juga menemukan tumpukan karung beras premium untuk diisi beras oplosan, serta sejumlah alat pemutih hingga pewangi vanili. 1 pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. SK menjadi pelaku dugaan persaingan curang dan perlindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras Bulog. Mengoplos beras Bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepacking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repacking, dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Pelaku yang telah beroperasi sejak 2019 ini sudah mengedarkan 270 ton beras yang tersebar di sejumlah kota dengan keuntungan Rp3.000 per kilogramnya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras. Ricu disebabkan saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD Sukabumi. Inilah kericuhan yang terjadi antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Aksi mahasiswa gagal karena dihalau oleh aparat kepolisian. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sukabumi Bergerak itu menyoroti mahalnya harga beras. Mereka menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Upaya pemerintah dan DPRD Sukabumi dinilai belum optimal dalam mengendalikan harga beras. Tuntutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah khususnya DPRD bisa kembali menstabilkan harga beras di Kota Sukabumi, dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering, khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi untuk Pemda agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Selain menyoroti mahalnya harga beras, mahasiswa juga menolak impor beras dari luar negeri. Mereka mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah.
Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Belum. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Duluan, iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada dibilang karcis ini, ada beras baru bilang ada karcis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Ditangkap dia katanya, sudah pantas mencurikan harga beras masih saya rasa dulu itu. Harganya sudah di-store tadi. Sudah, saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali di uangku. Begitu bilang biar dia kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Sudah pantas mencuri beras itu. Ya, jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka nyolong-nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa diperhitungkan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa, Bu? Beras umum mahal, Pak. 75 ya. Paling bawah itu 70 gitu ya. Jadi kita paling murah itu, Pak. Jadi kita bela-bela ke sini, Bu ya. Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Paraman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang langsung belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Saya Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton, Pak. Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sempat melambung tinggi, harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai turun. Namun harga beras jenis premium justru terus meroket hingga mencapai Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Sama kami di iNews Pagi dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, jemaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar sholat tarawih dan memulai 1 Ramadan pada Kamis 7 Maret 2024. Dan hal itu berdasarkan penghitungan mereka dan perjalanan spiritual pimpinan jemaah. Jamaah Masjid Aulia yang berada di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berbeda dengan penetapan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan. Sejumlah jamaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah Gunung Kidul sudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Penetapan ini berdasarkan perhitungan tanggal mereka yang menetapkan tarawih pada hari Kamis dan menetapkan awal bulan Ramadan lebih awal. Keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jamaah. Sholat tarawih sendiri dilaksanakan dengan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Itu sudah masuk. Nah, kalau saya kan Muslim, maka saya mengambil yaitu Maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Kalau nasional jam 00. Kalau orang Jawa asar itu sudah masuk. Pengasuh mengimbau kepada umat Islam agar menghormati berbagai perbedaan yang ada dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu menjelang bulan suci Ramadan, pemirsa, ratusan narapidana di lapas dan rutan se-DKI Jakarta mulai menjalani program rehabilitasi. Berpusat di Lapas Cipinang, Jakarta, sekitar 690 narapidana telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program pemulihan tersebut. Jelang Ramadan ini hingga 6 bulan ke depan, para narapidana dapat menjalani program penyembuhan, baik rehabilitasi bersifat sosial maupun rehabilitasi medis. Melalui program ini diharapkan para napi memulihkan diri dari ketergantungan narkoba, serta berperilaku baik dan meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan dan lapas. DKI Jakarta dipusatkan di Lapas Narkotika Jakarta, membuka rehabilitasi bagi pecandu dan korban narkotika di dalam. Mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik Lebaran 2024, pemirsa, petugas kereta api Daob 1 Jakarta melakukan inspeksi. Selain pemeriksaan jalur, petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana.
Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daob 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daob 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api, mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. PT KAI telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk perjalanan mudik Lebaran tahap pertama. Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak Rabu kemarin. Untuk tahap pertama, PT KAI menyiapkan 24 perjalanan kereta api tambahan dengan masa angkutan tanggal 31 Maret hingga 30 April 2024. Kereta api tambahan ini tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Cirebon, dan Purwokerto-Malang. Pemesanan tiket kereta api tambahan bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi PT KAI, serta seluruh kanal penjualan tiket online resmi lainnya. Kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi selanjutnya. Gara-gara utang, seorang caleg sekaligus petinggi partai di Solok, Sumatera Barat terlibat pertengkaran dengan tim suksesnya. Iya, caleg tersebut bahkan menodongkan benda mirip pistol dan memukul korban. Dia tekot tangan sampai dan motor tapi ada orang ngaduan kok orang kecil tembak pada waktu. Astagfirullah. Viral di media sosial, video pertengkaran antara seorang caleg yang juga petinggi partai dengan tim suksesnya di Solok, Sumatera Barat. Adu mulut terjadi di rumah sang caleg di kawasan 11 Koto Singkarak. Disebut sang caleg meminta kembali uang kampanye karena perolehan suara tidak mencapai target. Salah satu tim ses berjanji akan mengganti uang setelah panen sawah. Ada orang ngaduan kok orang kecil tembak pada waktu. Astagfirullah. Namun saat meminta tim ses menandatangani surat, sang caleg tiba-tiba emosi karena sadar sedang direkam. Caleg pun menurunkan benda mirip pistol dan memukul tim ses tersebut. Astagfirullah. Atas peristiwa ini, korban melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Di sisi lain, pelaku berdalih benda yang ia todongkan adalah korek api berbentuk pistol. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan ini. Selain itu, kami juga sudah mengirimkan undangan klarifikasi dan juga permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi ya. Belakangan diketahui persoalan bukan dipicu pelaku yang meminta kembali uang kampanye, melainkan urusan utang piutang pribadi antara pelaku dan korban. Kedua pihak pun diperiksa di Mapolres Solo Kota. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh diwarnai kericuhan.
2 saksi dari Partai Nasional dan Partai Lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Saya rasa sudah sangat jelas. Negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat 2 saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS melainkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno yang tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau dipetik. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Massa dari 2 kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di 2 partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi, yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Ya, kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Akibat kericuhan ini, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lima orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil, diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu. Hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak berubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data si pelanu hasil karena aplikasi Sirekap hanya bukan acuan resmi. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C plano. Sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C plano. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Saya memperhatikan betul ada media sosial misalnya kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab ada. Yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon maaf bukan satu partai ya, bukan PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan. Jadi kalau seandainya terjadi penggelembungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi. Kita lagi cek apakah benar demikian.
Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel nih 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari kawan-kawan Cianjur. Kami akan cek jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin ada 2 kasus itu, kemudian ada lagi Sumeneb nih lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek ke Bekasi apakah bagaimana kemudian tidak lanjut langsung masuk ke Bekasi. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Massa dari Gerakan Keadilan Rakyat mulai berdatangan ke gedung DPR RI sejak pukul 3 sore. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni agar pemerintah menurunkan harga pokok seperti beras dan harga pangan lainnya. Selain itu, massa juga mendesak agar DPR RI menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 serta dilakukan audit forensik serta anggaran Sirekap. Masih di lokasi yang sama, massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda juga menggelar aksi menyampaikan pendapat. Masa aksi tandingan tersebut menolak digulirkannya hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu 2024. Untuk secepatnya kita menyampaikan narasi depan barisan paling depan. Berbicara juga DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menginisiasi pembuatan buku dan visualisasi sejarah agama Islam dan Kota Semarang. Hal itu agar bisa mendapatkan gambaran sejarah masa lalu dan menjadi bahan belajar edukasi sejarah ke generasi muda. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menginisiasi agar sejarah Kota Semarang dan sejarah perkembangan agama Islam di Ibu Kota Jawa Tengah bisa dibukukan dan divisualisasikan sebagai bahan belajar edukasi sejarah anak-anak. Hal ini disampaikan Mbak Ita usai melakukan ziarah ke makam para ulama Kota Semarang dalam rangka menyambut HUT ke-477 Kota Semarang dan menjelang bulan suci Ramadan. Mbak Ita pun ingin membukukan cerita sejarah Kota Semarang dengan melibatkan para ulama, sejarawan, budayawan, dan para tokoh lain di Kota Lumpia ini. Jadi saya memang sudah nyuwun dengan Pak Yai Anasom, beliau ini yang ahlinya gitu ya, ahli yang sejarahnya bagaimana
ada Mbah Soleh Darat, bahkan katanya di Bergota itu ada satu lagi ulama yang besar, tetapi sampai sekarang itu masih dicari-cari sareannya. Nah ini yang kita mesti harus explore gitu ya, karena ini merupakan sejarah dari masa lalu dan yang mestinya kita harus tanamkan, harus kita uri-uri dan kita harus pahami bahwa ini merupakan bagian dari sejarah Kota Semarang. Dengan dibuatnya buku atau visualisasi sejarah Kota Semarang ini, diharapkan bisa menjadi sumber atau media pendidikan bagi anak-anak di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima brevet anti-teror kehormatan dari Satuan Penanggulangan Teror Satgultor 81 Kopassus. Hal ini didapatkan usai menempuh beragam materi penanggulangan anti-teror yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan brevet tertinggi di Satuan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Maruli mendapatkan brevet di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Kamis siang. Kopassus adalah pasukan elit di jajaran TNI Angkatan Darat yang memiliki kualifikasi khusus dan telah berpengalaman menjalankan berbagai penugasan. Ya, hari ini saya bersyukur bisa mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan ini yang tadi saya main bisa lebih mendekatkan saya untuk melihat lagi di satuan. Lakukan petrol plusing yang berbasis set. Sementara itu, Baharkam Polri memberikan 2 sertifikat ISO atas kinerja Kosabara yang telah memenuhi standar internasional di Makassar, Sulawesi Selatan. Kakor Sabara Baharkam Polri Irjen Pol Hari Sudwianto menerima sertifikat manajemen resiko dan manajemen sistem dari Badan Sertifikasi Nasional. 2 sertifikat ISO diserahkan Kabar Hakam Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran pada rapat kerja teknis di Kota Makassar. 2 sertifikat diraih karena Kosabara Polri telah melakukan transparansi pelayanan publik serta profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan yang berbasis manajemen resiko. Yang berbasis persen ini dilakukan anggota Korsabara ternyata mendapatkan penilaian yang positif sesuai standar internasional tentunya. Dan tentu kita tidak berpuas hati begitu saja dan kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui kinerja yang lebih baik dan tentu kita tidak akan lupa bahwa setiap kegiatan kita akan tetap memegang teguh. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan kegiatan karya bakti di wilayah perbatasan wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Kegiatan dilakukan selama lebih kurang 1 bulan. Sasaran fisik berupa renovasi rumah ibadah, tempat pendidikan anak usia dini, serta renovasi rumah layak huni. Kolaborasi TNI Angkatan Laut ini dilakukan dengan Basnas. Untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan tentang pembekalan produk olahan perikanan, pengenalan digital marketing, bela negara, dan hidup sehat. Kadis Potmaral Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono menanggung jawab kegiatan karya bakti wilayah perbatasan tahun 2024. Harapan kami semoga apa yang kami lakukan dapat terus berlanjut, terus rekan-rekan yang membantu juga akan terus tidak stop sampai di sini membantu daerah-daerah khususnya di perbatasan agar masyarakat baik untuk perumahan maupun untuk kegiatan agama dan pendidikan anak-anak usia dini dapat bersaing dengan Terima kasih Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Multazam. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, 1 toko parfum dan 8 pintu kontrakan di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara ludes terbakar dini hari tadi. Banyaknya zat kimia membuat kebakaran yang menimpa toko parfum dengan cepat menjalar ke 8 kontrakan yang berada di belakangnya. Sebanyak 16 unit mobil damkar, 3 unit mobil pompa, serta 50 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran.
Kondisi toko yang terkunci sempat menjadi kendala petugas damkar saat memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran akibat terjadi korsleting listrik di toko parfum. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Awal kita dapat informasi ada 65 yang terbakar adalah itu ruko parfum yang di belakang sini. Ya, dan informasi berita diterima jam 01.38 menit. Untuk objek sendiri ada berapa lokasi dan yang terbakar atau berapa tempat yang terbakar? Untuk objeknya itu satu ruko ini dan di belakang itu ada satu rumah dipetak-petak menjadi 8, ya menjadi 8. Pemirsa, ribuan botol miras dan beragam jenis narkoba dimusnahkan tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pemusnahan guna mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ribuan miras ini dimusnahkan dengan cara dilindas. Sedangkan pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dibakar. Sepanjang tahun 2023 hingga awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan berbagai macam perkara penyalahgunaan narkoba, penjualan obat tanpa izin edar, serta penyakit masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 4.428 botol minuman keras berbagai merek, narkoba jenis sabu seberat 8,197 kg, 21,101 kg ganja kering, 1,208 kg tembakau sintetis, 7.906 butir obat-obatan tanpa izin edar, hingga 996 butir obat terlarang. Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan pemusnahan barang bukti dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah inkrah penanganan perkara tahun 2023 dan 2024. Adapun yang kita musnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 8.197 gram, kemudian ganja 21.101 gram, tembakau sintetis 1.208 gram, obat terlarang lainnya 996 butir, obat tanpa izin edar 7.906 butir, minuman keras 4.428 botol, barang bukti lainnya pakaian bebas dan lain-lain. Pelaksanaan pemusnahan ini disaksikan oleh masyarakat dan saksi yang sudah kita undang serta disaksikan oleh teman-teman media. Mudah-mudahan dengan penyelesaian pelaksanaan ini tuntaslah penanganan perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Demikian. Diharapkan pemusnahan barang haram ini dapat memberikan efek kejut bagi para pelaku tindak kejahatan, sehingga bisa tercipta suasana aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang kepabean, kantor Bea dan Cukai Batam, pemirsa, ini memusnahkan ribuan botol minuman keras dan jutaan batang rokok ilegal. Selain miras dan rokok, BC Batam juga memusnahkan ratusan telepon genggam. Jajaran Eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan. Ribuan botol minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Miras yang masuk secara gelap ke Batam ini merupakan hasil penangkapan petugas Bea dan Cukai Batam dalam 2 tahun terakhir. Selain miras berbagai merek, petugas Bea dan Cukai juga memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta barang elektronik berupa telepon genggam. Miras ilegal ini masuk ke Batam dengan cara diselundupkan melalui sejumlah pelabuhan. Nilai barang untuk ribuan miras impor ilegal, rokok, dan telepon genggam mencapai 10 miliar rupiah. Barangnya berbagai macam, ada narkoba, minuman, rokok, barang elektronik, dan kemudian barang-barang ilegal lainnya. Dan kalau kemudian kita tahu barang-barang ini sampai lolos, tentunya bisa merusak ekonomi kita. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan negara luar kerap menjadikan Batam sebagai pintu masuk barang-barang ilegal. Hal ini juga diperparah dengan panjangnya garis pantai yang mempermudah para pelaku penyelundupan memasukkan barang-barang ilegal ke Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.
Pemirsa, di Reskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang mayatnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. 24 adegan diperagakan ketiga pelaku. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menghadirkan 3 tersangka DP, DA, dan MR dalam rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang menghilangkan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri. 23 adegan diperagakan ketiga tersangka di Polsek Babakan Madang dan kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Dalam rekonstruksi, aksi pelaku menghabisi korban terungkap di adegan 14 dan 15. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Polisi berencana rekonstruksi susulan di wilayah Banjar untuk memperkuat proses penyidikan. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atas dugaan melakukan pembunuhan berencana.